Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 53. Pagi ini, di suatu perusahaan yang mana Ririn bekerja. Tak seperti biasanya hari itu ia merasakan hal yang tak mengenakan di benaknya. Rasa gundah menyelimuti dirinya. Cemas bercampur khawatir menjadi satu di pikirnya. Namun ia mencoba meredam dengan mengingat apa kata Kenshin di sore kemarin. "Udah Rin, kamu jangan khawatir, lupain aja masalah itu, percaya aku deh." Dan Ririn pun menjadi sedikit lebih tenang ketimbang sebelumnya. Tak lama kemudian, terlihatlah Niken di ruang kerjanya. Perasaannya masih menjadi dongkol mengingat Kenshin. Lalu ia bicara dalam hati. "Bisa-bisanya cleaning service itu ngomongin gue orang yang gak penting. Emangnya siapa dia? Berani-beraninya tuh orang." Niken masih menyimpan bara dalam dadanya. Terlihat ia bersama rekan kerjanya mulai membicarakan masalah hal tersebut. "Hei Nit," tanya temannya, "gimana, udah terlihat gak cleaning service itu?" "Ini, aku udah siapin sisa masakan rumah. Entar suruh dia ngepel lantai ini." "Ini gimana, langsung ditumpahin atau nunggu dia datang?" Niken menjawab, "Jangan dulu, tunggu dia terlihat baru kita tumpahin itu." Dan mereka pun menunggu Kenshin. 1 jam ditunggu tak juga terlihat. 2 jam tak juga nampak. 3 jam mereka mulai panik. Niken dan rekannya pun mulai bertanya, "Di mana cleaning service ini?" Akhirnya, Niken pun keluar untuk mencari keberadaan Kenshin. Saking penasarannya, atau karena sakit hatinya yang belum terbalas. Sampai-sampai Niken mencari Kenshin di segala sudut dan ruang kantor. Kayak orang lagi mencari sesuatu yang hilang gitu. Jadinya ia seperti orang lagi bingung sendiri. Mencari kesana kemari tak ada hasil. Rasa letih malah yang ia dapatkan. Di tengah hal tersebut, tensi emosinya makin naik. Niken pun akhirnya melampiaskan marahnya menuju ruang kerjanya Ririn. Anehnya kenapa ia tak ke ruang cleaning service saja, kan bisa tanya tentang Kenshin. Apa dia merasa malu? Antar dikira suka-suka cari cleaning service gitu ya, kayak Kaori di waktu lalu. Tepat jam istirahat, Niken pun tiba di ruangnya Ririn. Lalu Niken bicara, "Hei lu, admin baru, kemana cowok lu itu? Apa dia gak berani masuk kerja hari ini?" "Cowok apaan itu? Habis meledek gue, lari gitu aja kayak banci kaleng." Lu tolong bilangin ke dia ya." Ini ditunggu Niken mau bikin perhitungan. "Bilangin juga ke dia kalau besok gak masuk gajinya hilang. Otomatis kerja dipecat. Lu juga hati-hati jaga sikap. Apa lu gak malu jalan ama cleaning service? Cari cowok yang lebih kaya gak bisa apa? Pilih cowok kok motor aja sampai gak punya, gue gak bisa bayangin. Emang lu mau hidup susah gitu ya?" Ririn pun tiba-tiba kena omelan Niken. Mendengar itu Ririn tak seperti biasanya hanya diam saja. Karena dirasa keterlaluan omongannya Niken. Ia tersulut emosinya. Lalu ia berdiri, kemudian ia bicara. Gue kasih tahu ya, Kenshin itu bukannya tak mau punya motor, asal Mbak tahu aja. Anda itu harusnya bertanya dulu apa alasannya." Ririn tak cerita kalau Kenshin beli rumah aja bisa dengan mudah. Apa lupa ya dia? Lalu Ririn bicara lagi, "Mbak ini, tolong ya, saya beritahu ini. Mbak jangan suka mandang-mandang rendah orang lain lah. Antar bisa-bisa mbaknya sendiri yang nerima akibatnya." Niken makin kalap ketika Ririn membantah celotehnya. Apalagi pakai mengancam segala. "Waduh, udah berani ya kamu main bantah-bantah atasan, emang lu bosen kerja di sini ya? Oke kalau lu maunya gitu. Hari ini juga gue laporin lu. Biar lu diproses lebih cepat." Ririn menjawab, "Gak masalah Mbak. Gue udah siap dari jauh hari. Hari ini pun juga saya sedia berhenti kerja." Dan percekcokan antar dua wanita itu disaksikan oleh staf karyawan lainnya, yang berada di sekitar ruang itu. Tak lama kemudian Ririn pun dipanggil oleh pihak HRD. Lalu ditanya, "Mbak ini bagaimana ya? Kerja belum genap 1 bulan udah bikin banyak masalah. Kemarin ngentri laporan banyak salahnya. Sekarang malah bikin masalah lagi, terus maunya apa? Ini udah SP1, masa harus ditambah lagi?" Ririn pun menjawab, "Enggak usah ditambah itu Bu, saya akan mengundurkan diri hari ini juga." Lalu staf HRD itu menjawab, "Oke kalau maunya gitu." Lebih lanjut ia bicara, "Hari ini mbaknya selesaikan dulu ya. Besok mbak kesini untuk proses terima gaji yang hanya beberapa hari." Sambil bicara itu, ekspresi staf HRD terlihat meremehkan Ririn. Lalu Ririn pun menjawab, "Iya baik Bu, saya akan datang ke sini besok juga." Sementara
Kenshin yang baru kembali dari rumah sakit, ia tak tahu jika Ririn hari ini telah mengundurkan diri dari kerjanya. Beberapa jam sebelumnya, ia telah bicara dengan ayahnya tentang masalah keanehan dan ketidakjelasan yang terjadi di perusahaan itu. Lalu ayahnya berkata, "Udah Ken, kamu lakukan aja apa yang menurut kamu baik." Dan Kenshin pun mencoret nama-nama dan bagian di struktur perusahaan itu. Termasuk, ada nama Niken di dalamnya. Waktu pun berganti, dan jam pun berubah. Ririn yang telah pulang kerja di sore itu, mencoba telepon Kenshin untuk sekedar bertanya ada apa kiranya tak masuk hari ini. Namun setelah beberapa kali ditelepon, ternyata yang didapatnya hanya suara mesin, nomor yang Anda hubungi tidak bisa menjawab. Akhirnya ia memutuskan terlebih dulu ke tempat kosnya Kenshin. Setelah sampai, Ririn mendapati tempat kos itu terlihat dalam keadaan terkunci dari luar. Lalu ia bertanya pada seseorang yang kebetulan ada di sekitar itu. "Mas mau tanya, ini Mas Kenshinnya kemana ya?" Lalu seseorang itu menjawab, "Oh Kenshin ya, pulang mbak, mamanya katanya sakit." Ketika mendengar berita itu, Ririn jadi langsung mengerti alasan mengapa Kenshin tidak masuk kerja hari ini. Lalu Ririn pun bertanya lagi, "Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana ya Mas?" Seseorang itu menjawab lagi, "Kalau yang itu, saya sendiri juga belum tahu Mbak, maaf ya." Lalu Ririn menyudahi bicaranya, "Oh gitu ya Mas, makasih ya." Dan Ririn pun kembali tanpa bertemu Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.